Baik, yang akan kita bahas minggu ini yaitu lanjutan dari pembahasan minggu kemarin mengenai kasus optimasi ekonomi. Nah, untuk yang ininya masih sama, tapi sekarang yang akan kita tambahkan yaitu fungsi permintaan, di mana Q sama dengan A min BPX. Ini adalah fungsi permintaan, mungkin ingat negatif itu karena hubungan terbalik di permintaan. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang dimintanya turun, maka hubungannya negatif, maka di rumus ini pakai negatif. Nah, kalau dibalik PX yang di depan, maka fungsinya jadi positif karena mungkin kalau secara matematik istilahnya pindah ruas ya. Kemudian TR-nya masih sama, TR sama dengan P dikali Q. Ini kasusnya, misalnya seorang pedagang roti dihadapkan masalah untuk menetapkan harga. Jadi misalnya kita mau jualan roti, kemudian kita bingung nih, saya tuh harus menjual dengan harga berapa. Misalnya kira-kira ya, coba-coba harga yang pertama, hari pertama jual roti harganya 10.000. Ternyata ketika jual harga 10.000 tidak ada yang membeli. Kemudian ketika tidak ada yang membeli, maka hari berikutnya kita pasti akan menurunkan harga. Misalnya diturunkan jadi 9.000. Nah, ketika diturunkan jadi 9.000, ternyata terjual 1.000 buah. Oke, kemudian kita suka coba-coba lagi untuk menurunkan harga. Misalkan diturunkan jadi 8.000. Ketika dijual 8.000, ternyata penjualannya tambah naik jadi 2.000. Nah, kemudian kita bingung. Sebenarnya kita tuh harus jual pada harga berapa agar nanti menghasilkan penjualan yang optimal. Oke, kalau kita buat tabel berarti ketika harga 10.000, P-nya 10.000, Q-nya 0, harganya 9.000, Q-nya 1.000, dan harganya 8.000, Q-nya 2.000. Maka kita membuat fungsi permintaan ya. Yang persamaannya boleh pakai persamaan yang satu, kondisi 1 dengan kondisi 2, atau boleh 2 dengan 3, terserah. Yang saya pakai di sini kondisi 1 dengan kondisi 2. Maka kita masukkan PX-nya, P-nya berarti kondisi 1 adalah 10.000, A-nya kita cari, B-nya kita cari, Q-nya 0. Ya. Nih. Kemudian samaan yang kedua. 9.000, P-nya 9.000, A-nya kita cari, B-nya kita cari, Q-nya adalah 1.000. Nah, kemudian di sini adalah sistem eliminasi. Berarti yang mau kita hilangkan misalnya yang A dulu, karena A tuh nilainya sama-sama 1. Jadi untuk lebih mudah maka kita cari nilainya yang sama ya. Karena ini sudah ada sama nilai A, maka A-nya yang kita hapus. Untuk menghapus nilai A berarti A positif bersamaan 1 positif bersamaan 2 positif, maka untuk menghilangkannya kita harus dikurangi. Nah, maksudnya A sama A-nya kita coret, berarti habis ya. Berarti tinggal kita selesaikan yang lain. 10.000 dikurangi 9.000 jadi 1.000. Kemudian B dikurangi 1.000B, berarti 1B dikurangi 1.000B, maka min 1.000B ya, negatif 1.000B. Nah, maka B sama dengan minus 1 atau negatif 1. Nah, sekarang B-nya udah dapet. Kemudian yang kita cari adalah nilai A. Terserah mau pakai persamaan yang mana, mau persamaan 1, mau 2, juga sama saja di hasilnya. Misalnya yang saya pakai adalah persamaan yang ke-1. Berarti 10.000 A plus B 0 ya. Nah, B-nya kan udah ada minus 1, maka B-nya ini diganti jadi minus 1 di sini. Nah, minus 1, maka min 1 dikali 0 kan 0, maka A-nya adalah 10.000. Nah, A sama B-nya udah dapat, kita masukkan sekarang ke fungsi permintaannya. Ya. Berarti 10.000 ya, A-nya itu 10.000, B-nya itu adalah minus 1. Berarti fungsi permintaannya adalah menjadi P sama dengan 10.000 min Q. Ya. Oke. Selanjutnya, berarti kita selesaikan seperti yang minggu kemarin kita bahas, masukkan ke TR. Nih, TR-nya 10.000
min Q dikali Q, maka fungsi TR-nya 10.000 Q min Q kuadrat. Maka optimalisasinya TR turunan, maka kita turunkan 10.000 min 2Q turunannya ya. Lanjutnya Q-nya maka dapat 5.000. Nah, didapat berarti kita cari P-nya 10.000 min 5.000 berarti P-nya ada 5.000. Kita hitung berapa TR-nya, tinggal dimasukkan angkanya saja, berarti TR-nya itu sejumlah 25 juta. Nah, ini optimal ya. Oke, sekarang dibuktikan. Tadi kan 10.000, 9.000, 8.000 berarti intervalnya 1.000 ya. Kemudian Q-nya juga naik 1.000, 1.000, 1.000. Oke, selanjutnya berarti TR tinggal dikalikan saja. Nah, ini untuk pembuktiannya bahwa benar harga 5.000 dengan jumlah Q yang terjual 5.000 adalah yang paling optimal. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, di sini yang dibahas adalah fungsi biaya. Di mana materi ini sudah dibahas di teori biaya produksi. Ada biaya fixed cost dan variable cost. Kalau fixed cost itu tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Berapapun jumlah produksi, maka total fixed cost-nya adalah sebanyak fixed cost. Misalnya gaji pegawai tetap, mau perusahaannya produksi atau tidak, mau produksinya 1, mau produksinya ribuan, biaya yang dikeluarkannya tetap. Ya, misalnya UMK lah gitu ya, atau gaji pokoknya. Kemudian variable cost. Nah, kalau variable cost ini dipengaruhi oleh jumlah Q. Semakin banyak kita memproduksi barang atau semakin banyak kita menjual barang, maka biaya ini semakin tinggi. Misalnya biaya bahan. Nah, kalau kita memproduksi banyak, maka kita banyak menggunakan biaya bahan atau banyak menggunakan bahan. Atau misalnya biaya penjualan. Kalau semakin tinggi penjualannya, maka suka ada memberikan bonus-bonus kepada misalnya sales promotionnya gitu ya. Nah, di sini TC itu diperoleh dari TFC, total fixed cost, ditambah total variable cost. Nah, kemudian TR, P dikali Q. Nah, karena di sini sudah ada TC dengan TR, maka kita bisa menentukan V, tingkat keuntungan, profit atau laba. Di mana profit atau laba ini diperoleh dari hasil penjualan kita atau total revenue atau total penjualan TR dikurangi dengan total cost, total biaya yang kita keluarkan. Kondisinya ketika nanti hasil penjualannya lebih besar dari biaya yang kita keluarkan, maka itu kondisinya adalah profit. Sedangkan kalau total penjualan kita lebih kecil dari biaya yang kita keluarkan, maka loss atau rugi. Sedangkan kalau hasil penjualan kita sama dengan biaya yang kita keluarkan, maka yang terjadi adalah BEP, break even point atau balik modal saja. Nah, ini kasusnya mirip dengan kasus yang tadi penjual roti. Tapi sekarang misalnya di sebuah bazar kita mau buka stand roti, stand penjualan roti. Ini biaya yang kita keluarkan. Yang pertama adalah biaya variabel. Ingat, biaya variabel itu dipengaruhi oleh berapa banyak jumlah barang. Jadi per bungkusnya misalnya 1.000, maka nanti dikali dengan Q, sebanyak yang terjual. Kemudian biaya tetapnya per hari 1 juta. Jadi mau berapapun yang terjual di hari itu, biaya per harinya adalah 1 juta. Kemudian kondisinya seperti yang tadi, mirip dengan yang tadi. Kalau ini misalnya kita jual dengan harga 5.000, ternyata tidak ada yang membeli, berarti hari berikutnya biasanya kita berperilaku untuk menurunkan harga. Turun misalnya jadi 4.500, ternyata yang terjual adalah 500 bungkus. Selanjutnya kita coba lagi untuk menurunkan harga menjadi 4.000, ternyata naik penjualannya menjadi 1.000 bungkus. Nah, seperti yang tadi, maka kita tentukan berapa harga yang tepat supaya nanti kita bisa memperoleh keuntungan yang maksimum. Oke, kita buat dulu fungsinya. Karena dia ada biaya, maka kita buat dulu fungsi biaya. Biaya variabel per bungkusnya adalah 1.000. Maka TFC-nya adalah 1.000 dikali Q, karena nanti dikali dengan jumlah sebanyak Q ya, karena biaya variabel kan berubah-ubah. Kemudian biaya tetapnya sehari adalah 1 juta, maka TFC-nya 1 juta. Maka dibuat menjadi fungsi biayanya, TC sama dengan TFC ditambah TFC, TFC-nya 1.000 Q, TFC-nya 1 juta. Maka fungsinya menjadi TC sama dengan 1.000 Q ditambah 1 juta, atau
TC sama dengan 1000Q plus 1 juta. Nah, ini adalah fungsi biaya. Nah, selanjutnya, ini mirip dengan yang tadi ya. Kondisinya 5.000, 0, 4.500, 500, 4.000, 1.000, maka dimasukin ke fungsi permintaannya, maka diperoleh ini pakai persamaan 1, 2 yang 5.000 sama 4.500, B nya minus 1, A nya 5.000, maka fungsi permintaannya 5.000 min Q. Nah, sudah dapat fungsi permintaan, kemudian dari fungsi TR tadi P kali Q ya, maka fungsi permintaannya 5.000 min Q, maka TR P nya fungsi harganya 5.000 min Q dikali Q, maka fungsi TR nya adalah 5.000 Q min Q. Nah, di sini jangan mencari jumlah Q dan P di fungsi TR, karena kan kita udah ada fungsi biaya, maka yang kita gunakan adalah nanti di fungsi V, fungsi profit atau fungsi keuntungan. Maka kita gabung dulu sekarang. Tadi kan TC-nya 1000Q plus 1 juta, TR-nya 5.000 Q min Q kuadrat. Nah, sekarang kita bisa cari fungsi laba. Laba itu dari TR min TC. Maka kita masukkan. Ya, TR-nya 5.000 min Q, 5.000 Q min Q kuadrat dikurangi 1.000 Q plus 1 juta. Maka fungsi labanya kita buka dulu tanda kurungnya, berarti 5.000 Q min Q kuadrat min kali 1.000 Q, jadi min 1.000 Q, min dikali 1 juta, jadi min 1 juta. Jangan lupa ya, jangan langsung dibuka kurungnya karena nanti hasilnya akan berbeda. Selanjutnya kita buat yang sama, berarti 5.000 Q itu sama dengan 1.000 Q karena sama-sama belakangnya Q. Jadi kita eksekusinya yang itu dulu, jadi 5.000 Q min 1.000 Q, maka 4.000 Q. Q kuadrat ada temannya ya sendiri, maka tinggal disalin aja. 1 juta juga nggak ada temannya, tinggal salin aja. Nah, maka ini adalah fungsi dari laba. Nah, ya, fungsi labanya sudah diperoleh. Kemudian kita cari sekarang berapa P dan Q. Nah, hampir sama seperti TR. Untuk memperoleh P dan Q, yaitu kita turunkan dulu fungsi labanya 4.000 Q min Q kuadrat min 1 juta, maka turunannya yaitu 4.000 min 2 Q sama dengan 0. Maka Q-nya 4.000 dibagi 2, maka harga Q-nya yaitu sebanyak 2.000. Nah, Q-nya udah dapat, kita cari P. P-nya itu pakai yang tadi, fungsi permintaan, fungsi harganya P sama dengan 5.000 min Q, berarti tinggal dikurangin saja 5.000 min 2.000, maka P-nya adalah 3.000. Nah, sudah dapat P dan Q-nya. Sekarang kita cari nilai penjualannya. Pakai fungsi penjualan 5.000 Q min Q kuadrat. Tinggal dimasukkan 5.000 kali 2.000 min 2.000 pangkat 2. Maka fungsi nilai penjualannya adalah sebanyak 6 juta. Nah, setelah itu sekarang kita cari fungsi labanya. Fungsi labanya berarti 4.000 Q min Q kuadrat min 1 juta. 4.000 Q, 4.000 dikali 2.000 dikurangi 2.000 kuadrat dikurangi 1 juta. 8 juta dikurangi 4 juta dikurangi 1 juta, maka labanya adalah sebanyak 3 juta. Nah, berarti dengan ini kemudian kita nanti buat pembuktian bahwa memang harganya 3.000, yang terjualnya 2.000, hasil penjualannya 6.000, dan fee-nya 3.000. Penjualannya 6 juta, labanya 3 juta, itu adalah maksimal penjualan optimal. Buktikan ya di sini. Tadi terbalnya adalah 500, Q-nya juga 500, kemudian TR berarti tinggal dikali P dikali Q. Oke, benar ya. TR-nya tadi 3.000 kali 2.000 adalah 6 juta. Kemudian TVC-nya 1.000 Q. Berarti 1.000 dikali 500, 1.000 dikali 1 juta, 1.000 dikali 1.500, 1.000 dikali 2.000, dan 1.000 dikali 2.500.000. TFC berapapun jumlah produksinya, biayanya adalah 1 juta. Kemudian TC, TFC ditambah TBC, berarti 0 tambah 1 juta, 500.000 tambah 1 juta, dan seterusnya.
Nah, sekarang V, TR min TC. TR min TC berarti 0 dikurangi 1 juta berarti minus 1 juta. 2.250.000 dikurangi 1.500.000, 4 juta dikurangi 2 juta, 5.250.000 dikurangi 2.500.000, 6 juta dikurangi 3 juta, 6.250.000 dikurangi 3.500.000. Oke, ternyata benar. Walaupun di sini TR sebenarnya paling tinggi itu terjadi pada saat 2.500, P-nya 2.500, Q-nya 2.500, tapi penjualan tertinggi itu belum tentu menjamin laba yang maksimal. Karena apa? Karena ada fungsi biaya yang kita keluarkan. Maka kan ingat, kalau semakin banyak barang yang kita produksi atau barang yang kita jual, maka biaya variabelnya semakin tinggi. Lihat tuh, biaya variabelnya ketika dijual 2.500 atau sebanyak 2.500, biaya variabelnya juga meningkat jadi 2.500.000 gitu. Maka benar bahwa yang paling optimal itu adalah ini. Yang paling optimal adalah ini. Nah, ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk latihan soalnya, ini silahkan dikerjakan. Jadi ini ada kondisi di mana tadi kan kita jual dengan harga 3.000, kemudian yang terjual dari sebanyak 2.000 dengan keuntungan adalah 3 juta. Nah, sekarang mana kondisi ada teman menawarkan untuk bekerja sama dalam penjualan roti dengan ketentuannya seperti ini. Yang pertama, tadi kan fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 5.000 min Q. Nah, ketika teman menawarkan, fungsinya itu berubah menjadi P sama dengan 6.500 min Q. Dengan kondisi seperti ini berarti TR-nya menjadi seperti apa? Silakan ditentukan. Kemudian selanjutnya temannya itu menawarkan ada dua alternatif pembiayaan. Kalau tadi TVC-nya 1000 Q, TFC-nya sama dengan 1 juta. Nah, kalau ini alternatif pembiayaannya yaitu adalah 1 juta. Jadi TC-nya itu adalah 1 juta. Kalau tadi kan TC sama dengan 1000 Q plus 1 juta ya. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini berarti nanti kita menentukan pasti P-nya juga akan berubah. Karena TR-nya berubah, P-nya karena fungsi P-nya berubah jadi 6.500 min Q. Kemudian fungsi TC-nya tadinya 1000 Q plus 1 juta, sekarang TC-nya adalah sebanyak 1 juta. TC sama dengan 1 juta. Nah, kemudian yang kedua, alternatif kedua, TC-nya yaitu TC-nya yaitu 1000 Q. Kalau yang A, TC sama dengan 1 juta, nanti tentukan berapa fee-nya. Kemudian yang B, TC-nya itu adalah 1000 Q. Nah, berapa? Dapat fee-nya, dapat keuntungannya. Nah, kemudian nanti tentukan mana tawarannya. Kalau mau menerima berarti harus hasil yang alternatif A atau B itu berarti keuntungannya harus lebih tinggi dari yang kita jual. Karena kan kita jual tadi keuntungannya adalah 3 juta. Nanti kalian hitung. Kalau TC-nya 1 juta, yang alternatif 1, fee-nya berapa? Kemudian, kalau TC-nya itu 1000 Q, fee-nya berapa? Kalau lebih tinggi berarti tawaran teman ini terima. Nah, selanjutnya, mau pakai alternatif pembiayaan mana? Pembiayaan yang satu, yang TC 1 juta, atau pembiayaan yang kedua, TC-nya 1000 Q. Nah, silakan ya, silakan tentukan. Nah, untuk yang ini beda lagi. Kalau tadi biayanya, kalau sekarang ada tawarannya dari produknya. Jadi tadinya kan kita polosan aja nih rotinya yang kita jual. Kemudian ada teman yang ada pegawainya yang mengusulkan. Tadinya kan kita jual hanya polosan saja tuh, nggak ada topping, ada apa. Kemudian untuk lebih menarik, misalnya dijual, gimana kalau kita menambahkan keju di atas rotinya itu gitu, atau misalnya di dalamnya topping di atas ya, berarti di atasnya itu misalnya tambahin keju. Nah, ketika menambahkan keju, ternyata tadi fungsinya berubah, tapi mirip ya dengan tadi ya 6.500 min Q. Tapi ternyata biaya variabelnya karena kita menambah bahan ya, bahan tambahan, karena keju itu tambahan ya. Ternyata biaya variabelnya berubah menjadi 1.500 Q. TC-nya masih tetap 1 juta, TFC-nya tetap 1 juta. Yang berubahnya adalah TVC-nya saja. Berarti nanti TC sama dengan 1.500 Q plus 1 juta.
Nah, setelah nanti dihitung berapa TR-nya, berapa fee-nya, keuntungannya berapa, kemudian dilihat kalau dengan menambahkan keju ini labanya lebih tinggi, maka usulan dari pegawainya kita terima. Tapi kalau hasilnya lebih kecil, maka tidak menambahkan. Keputusan untuk menambahkan keju itu tidak bisa digunakan gitu ya. Silakan.